Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma. Yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum. Tidak lupa saya menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak terasa sekarang sudah di pertemuan ke-6 ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Semoga para pemirsa ya selalu Allah sehatkan dan permudah urusannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur yang terdapat pada rubrik. Dalam artian kita akan membahas lebih lanjut mengenai penentuan judul berita, lalu ada lead dan juga diksi. Jadi yang pertama-tama kita akan mempelajari mengenai menentukan judul. Jadi judul itu adalah salah satu hal terpenting di dalam menulis berita, atau secara umum judul itu pasti ada. Jadi menentukan judul berarti adalah sama dengan menentukan isi yang akan coba dibahas. Jadi judul itu adalah salah satu hal pertama yang akan dibaca oleh ya orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk mempelajari koran-koran gitu ya. Yang memang ini adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun misalnya zaman sekarang itu sudah canggih, ada yang disebut sebagai media elektronik, tetapi hasil daripada konvergensi itu tidak dapat menghilangkan daripada kebiasaan orang untuk membaca di majalah-majalah konvensional. Jadi kalau dalam menentukan judul itu kita harus ya memperhatikan semisalnya kepada keefektifan kata. Jadi untuk menentukan judul tidak perlu menuliskan begitu banyak kata, tetapi cukup hanya beberapa kata yang memang sudah mewakili daripada pesan-pesan yang akan ada setelahnya. Jadi kalau misalnya judul yang menarik itu akan membuat para pembaca itu ya membaca sehingga habis, lalu juga menjadi suatu keunggulan bahwa berita ini memiliki judul yang memang harus meningkatkan pada perasaan pembacanya. Apakah dengan judul itu membuat para pembaca jadi senang, sedih, geram, atau bahkan membuat penasaran. Itu harus bisa ada di dalam penulisan judul itu. Lalu yang kedua kita akan beranjak ke lead. Apa itu lead? Nah, jadi lead itu adalah semacam pesan utama yang terdapat pada paragraf pertama, atau misalnya lead itu adalah tulisan singkat yang ada di bawah judul. Nah, jadi lead ini adalah sebagai kelanjutan dari judul. Jadi yang dikatakan adalah lead itu tulisan singkat tapi memberikan gambaran terhadap keseluruhan isinya. Kalau misalnya dalam berita itu kan ada misalnya ada judul, ada body, lalu misalnya ada semacam informasi tambahan, lalu ada kesimpulan. Nah, lead itu adalah sebagai pembuka gitu, atau lead itu dikatakan sebagai ceras berita. Yang maksudnya adalah hadirnya lead itu memastikan tulisan judul dan juga isinya itu tetap nyambung. Dan juga lead itu adalah sebagai kesempatan kedua. Kesempatan kedua dalam artian adalah kalau misalnya judul itu kurang menarik, masih ada lead nih yang menyelamatkan suatu tulisan koran itu supaya bisa dibaca. Karena lead itu kan hanya beberapa kata, tapi begitu powerful untuk memastikan berita ini layak untuk dibaca gitu. Walaupun misalnya para redaktur nih sudah memberikan penyuntingan informasi bahwa ini berita sudah layak tayang misalnya. Tapi kalau dari sisi pembaca kan belum tentu. Bisa jadi berita ini tuh kurang nyambung, atau misalnya kurang enak untuk dibaca dan sebagainya. Lead itu adalah ceras berita yang memang berada di awal kalimat atau di paragraf pertama. Lalu kita beranjak ke diksi. Jadi diksi itu adalah hal terpenting juga, atau misalnya hal ketiga dalam penulisan berita gitu. Jadi diksi itu dipahami sebagai pemilihan kata sebagai bukti daripada penguasaan kosakata yang pada akhirnya itu dirangkai satu persatu menjadi suatu kalimat yang berkesinambungan terhadap pembahasan yang akan coba dihadirkan, terhadap cerita yang coba dihadirkan dalam tulisan itu.
Jadi diksi itu adalah singkatnya pemilihan kata. Jadi pemilihan kata itu adalah bagaimana suatu kata-kata, suatu kalimat yang ada pada tulisan koran atau majalah. Itu yang pertama itu sekali kan harus nyambung. Lalu harus juga dipahami dalam artian adalah di dalam tulisan-tulisan itu atau dalam artian diksi itu kan tidak selalu terdapat kata-kata yang mudah dipahami. Dalam artian adalah bisa jadi di diksi itu memiliki suatu istilah dalam cabang keilmuan lain dan memang itu dicirikan dengan ciri tulisan miring. Nah, kalau misalnya ada suatu tulisan yang bercetak miring berarti dipastikan itu adalah istilah dari kamus asing dan juga perlu ada terjemahan gitu. Jadi apa dikatakan kalau diksi itu harus memiliki suatu keragaman, tidak hanya sekedar nyambung, tapi perlu ada misalnya persamaan kata, diperlukan juga lawan kata. Lalu juga mungkin ada semacam kiasan-kiasan jika memang memungkinkan dan juga bisa tetap utuh, tidak mengurangi isi kualitas berita. Jadi diksi itu adalah kata-kata yang dipilih nih supaya memperkaya suatu tulisan itu menjadi menarik. Tetapi diksi itu bisa menjadi berkualitas adalah seseorang itu ia dituntut harus rajin membaca. Karena dengan membaca itu akan mempengaruhi diksinya, akan mempengaruhi pilihan-pilihan kata sehingga tidak terjadi suatu kebekuan dalam menulis itu sehingga hanya itu saja. Itu tuh diksi itu bisa berkembang dan juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan ranahnya masing-masing gitu. Lalu terdapat juga rubrik sebagaimana tadi awal. Di rubrik itu adalah sebuah kategori dalam media massa yang menghadirkan suatu kesamaan tema. Jadi dalam koran itu, khususnya dalam koran ya, tidak berbicara pada majalah. Kalau mama kita misalnya membuka koran di halaman pertama, itu kan pasti ada disebut sebagai headline atau misalnya berita utama yang biasanya itu sudah pasti menarik, sudah pasti misalnya penting dan juga darurat kalau memang itu headline gitu ya. Lalu misalnya kita membuka nih koran halaman selanjutnya, terdapat juga yang disebut sebagai jenis-jenis lain, misalnya ada opini atau misalnya ada semacam tajuk rencana atau misalnya ada juga mungkin pandangan-pandangan para ahli gitu atau opini. Jadi dapat dikatakan rubrik itu kan semacam kategori spesifik gitu. Dan juga kalau dalam rubrik itu dia tidak selalu melulu membahas mengenai hal-hal yang memang serius. Tetapi dalam rubrik itu dia bisa jadi membahas tentang politik, membahas tentang ekonomi, sosial, atau misalnya tentang olahraga, lalu juga mungkin kayak fashion atau umpama penampilan-penampilan berbusana. Jadi hadirnya rubrik itu memberikan suatu kategorisasi yang nantinya itu meningkatkan jumlah pembacanya gitu. Kan tidak semua orang membeli koran, membeli majalah untuk membaca hal-hal yang serius. Tetapi bisa jadi orang membaca koran, orang membeli koran senantiasa untuk memantau nih berita-berita atau kategori yang memang mereka senangi misalnya. Kalau misalnya ada pertandingan bola, maka otomatis yang dibuka itu adalah rubrik olahraga. Begitupun juga mungkin berita-berita selebriti. Jadi kesimpulan dari pemahaman ini adalah di dalam menulis berita atau yang terdapat dalam media massa, secara strukturnya itu harus jelas dan berurutan. Dalam artian adalah judul misalnya, lalu dilanjut dengan lead, diksi, itu harus semuanya memiliki kesinambungan dan juga bagaimana berupaya untuk biar mampu menarik para pembaca. Sehingga dengan para pembaca itu berusaha untuk memahami koran dari suatu media yang telah dikeluarkan, justru akan memberikan suatu manfaat bahwasanya masyarakat itu harus dicerdaskan. Dalam artian juga misi jurnalistik itu dapat terlaksana karena kan harus memberikan informasi yang terus-menerus dan memang ada kategorisasi sendiri yang contohnya adalah rubrik dalam artian sebutannya. Tentu di situ akan memberikan suatu keunggulan tersendiri bahwasannya media itu tidak selalu melulu membahas yang serius, tapi di dalam jurnalistik itu berupaya menghapus diskriminasi gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.